Baik, kita kembali bertemu dalam pembahasan mata pelajaran pemrograman dasar. Kalau di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan atau membuat penyajian pemrograman dasar. Pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan bagaimana cara melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman atau menginstal softwarenya ya. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita mampu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dengan benar. Yang kedua, kita dapat menulis atau membuat perangkat lunak, menulis di perangkat lunak bahasa pemrograman dengan tepat. Dan kita dapat mengoperasikan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman dengan benar. Yang terakhir adalah kita dapat menyusun instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman dengan tepat. Nah, bahasa pemrograman, apa sih bahasa pemrograman ini? Bahasa pemrograman itu di sini ya, atau software language ya, atau language software merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Apabila language software tidak tersedia, ya, bahasa pemrograman tidak tersedia, maka pembuat program harus menulis programnya langsung dengan bahasa mesin yang berbentuk bilangan-bilangan binary. Suatu instruksi program yang ditulis dalam bahasa mesin dapat berbentuk seperti 001, 0011, 0010. Artinya ini adalah bahasa program ya berbentuk bilangan binary ya, yaitu bernilai 0 dan 1. Nah, di sini kalau kita tidak mengerti, ya tentu dari masing-masing bagian dari bilangan binary tersebut secara persis, maka akan sangat sulit untuk mengerti dengan benar maksud dari instruksi tersebut. Ya. Sehingga ya instruksi yang berbentuk bilangan binary tersebut dengan objek kode dibuat jadi objek kode ya, sedangkan kumpulan dari instruksi itu ya yang membentuk suatu program dalam bahasa mesin disebut dengan objek program. Tiap-tiap instruksi objek code ya terdiri dari operation kode ya dan open kode. Penulisan program dengan bahasa mesin dirasakan terlalu sulit dan memakan banyak waktu. Maka dikembangkan language software atau bahasa pemrograman sebagai alternatif penulisan program yang lebih mudah. Selanjutnya, penerjemah bahasa program dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama assembler, ya, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan atau sering juga dikatakan assembly ke dalam bahasa mesin. Assembly itu adalah bahasa mesin ya. Yang kedua adalah compiler ya, program penerjemah ya yang mengkonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Dijalankan oleh komputer ya. Proses untuk melakukan penerjemahan ini disebut dengan kompilasi ya. Kompilasi itu menjalankan bahasa program. Yang ketiga adalah interpreter, yaitu program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Artinya sudah dapat digunakan aplikasi atau program tersebut. Kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu
program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Itu dijelaskan kembali ya. Memang pada dasarnya bahasa komputer dapat dibedakan menjadi 4 macam ya. Yang pertama ada bahasa mesin, yaitu bahasa mesin yang di sini bahasa mesin termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah atau low level language karena ada nanti tingkatan-tingkatannya ya. Karena sifat dari bahasa mesin lebih berorientasi pada mesin. Bahasa ini hanya akan dipahami oleh komputer itu sendiri. Bahasa ini berupa kode-kode yang terdiri dari kumpulan angka yang ada di dalam komputer yang biasanya diwakili dengan angka 1 dan 0. Tadi juga sudah dijelaskan ya di atas. Yang kedua adalah bahasa assembly ya. Bahasa assembly di sini adalah pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan. Ya. Bahasa assembly kebanyakan digunakan untuk pengendalian hardware yang diwujudkan dalam kependekan kata-kata sebagai pengganti kode-kode biner ya. Yang artinya di situ ada misalnya JNZ ya, jump non zero, yang artinya lompatlah jika tidak sama dengan 0 ya. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi ya, termasuk juga nanti bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa C++ atau bahasa C. Bahasa tingkat tinggi memiliki arti bahwa bahasa ini lebih mudah dimengerti oleh banyak orang karena memang dirancang untuk orang yang awam seperti kita kurang lebih ya. Bahasa pemrograman yang termasuk dalam bahasa tingkat tinggi ini ya, ada banyak bahasa di sini, ada Basic, ada Lugo, ada COBOL ya, ada Pascal, Fortran, ada Algo ya, ada program language, ada report program generation, ada arithmetic program language, ada bahasa C++, bahasa C, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, yang keempat adalah bahasa pemrograman generasi keempat ya. Bahasa ini meliputi Microsoft Visual Basic ya, Visual C++, J++ atau Java C++, Visual C++ ya, dikembangkan dari keluarga besar tingkat tinggi, memudahkan pemrogram ya. Ini sudah bisa dikatakan kalau yang tingkat tinggi tadi, yang nomor 3 itu masih ada yang berbasis teks ya. Sedangkan kalau yang di bahasa program generasi keempat ini biasanya sudah menggunakan objek ya, sudah ada toolnya yang digunakan untuk mengembangkan bahasa program tersebut. Anak didik kami, berikut ini adalah langkah-langkah menginstal aplikasi bahasa pemrograman atau editornya yang kita gunakan untuk bahasa pemrograman. Di sini kita akan menginstal aplikasi Quincy 2005 ya. Ini langkah-langkahnya. Tentunya yang pertama kita sudah mempersiapkan softwarenya ya, atau bisa kita download melalui internet ya. Nah, ini adalah aplikasi Quincy 2005 ya. Kenapa kita menggunakan Quincy 2005? Karena ini juga termasuk aplikasi yang sederhana yang digunakan untuk mengerjakan atau membuat program C++ atau bahasa C. Nah, yang pertama untuk melakukan penginstalan ini adalah kita double klik setupnya ini ya. Kemudian ketika muncul dialog seperti ini, kita klik yes.
Nah, selanjutnya next. Nah, ini perlu juga diatur di sini, tapi biasanya ini sudah otomatis ya. Ini create desktop icon, artinya supaya ada shortcutnya nanti di layar ya, atau di desktop. Next, install. Tunggu sampai proses penginstalan sampai selesai. Ya. Nanti pada saat menginstal ini ya, tadi tentunya ya softwarenya sudah ada lah ya, supaya kita dapat melakukan penginstalan. Dan memang untuk mendownload aplikasi ini tidaklah terlalu sulit ya, karena termasuk aplikasi yang penggunaannya secara gratis. Jadi perlu juga nanti kami tahu bahwa aplikasi pemrograman itu masih banyak ya, bukan hanya ini aja. Ada juga yang turbo, ada juga aplikasi Borland ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, apakah kita langsung buka otomatis ketika kita klik finish, atau bisa juga nanti setelah finish bisa kita buka dari desktop. Tapi buat aja yang otomatis aja ya, finish. Nah, otomatis ini udah terbuka ya. Ini adalah aplikasi dari Quincy 2005 ya. Ini aplikasi Quincy 2005. Nah, tentunya nanti untuk memulai membuat bahasa pemrograman, otomatis kita atau membuat program ya, kita pilih file, new. Nah, sekarang kita menggunakan bahasa apa yang kita gunakan ya. Di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan ya. Yang umum di sini ada bahasa pemrograman C++ sama bahasa pemrograman bahasa C ya. Contoh ini kalau kita klik bahasa C++, maka nanti ketika menyimpan file ini dia nanti akan menjadi bahasa pemrograman C++. Nah, sampai di sini ini adalah keterangan untuk menginstal dan menggunakan aplikasi. Nanti di pertemuan berikutnya ini akan dijelaskan fungsi-fungsi dari penggunaan dari aplikasi Quincy 2005 ini ya. Demikian penjelasan cara menginstal aplikasi Quincy dan juga cara penggunaannya, dan juga pembahasan tentang bahasa pemrograman, aplikasi bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program. Ya, ini ada latihan. Tolong anak didik kami dikerjakan ya di buku latihan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.